Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza al-liqa' huwa al-liqa' al-ashir, ya, pertemuan yang ke-10 untuk mata pelajaran al-fiqh, ya, dengan menggunakan kitab, ya, Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Ya, ini kita masih dalam pembahasan tentang as-sodaq, ya, tentang mahar, ya. Untuk dalam bab yang kedua, ya. Masih dalam fi as-sodaq, dalam mahar. Untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan, ya, mengenai mahar, yaitu adal, ya, milkiyatu as-sodaq, ya, kepemilikan mahar. Mahar itu miliknya seorang istri atau keluarganya, ya, atau milik siapa. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya tasmiyatu sodaq fi al-aqdi, ya, maksudnya ketika akad nikah, ya, akad ijab dan qabul itu, ya, untuk maharnya, ya, disebutkan atau bagaimana, ya, ini nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya ta'jilul mahri wa ta'jiluhu, ya. Ta'jil ini pakai ain, yaitu menyegerakan, ya, maksudnya maharnya ketika itu juga, ya. Wa ta'jiluhu, ta'jil, ya, ini mengakhirkan, ya, maksudnya misalnya dengan hutang, ya. Kalau takjil di sini nanti kontan, ya. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan, ya, dengan mahar sekian-sekian dengan kontan, ya, misalnya, atau dengan hutang, ya. Jadi nanti ada pembahasan, ya, maharnya dengan hutang apakah boleh atau tidak, ya, ini pada pertemuan hari ini insyaallah taala. Kemudian berikutnya masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu hukmul mughalati fi as-sodaq, ya, hukum meninggikan mahar, ya, maharnya dibuat tinggi, dibuat mahal, ya, itu bagaimana hukumnya. Ini juga pada pertemuan kali ini. Ya, kita sekarang masuk pada yang adal, ya, milkiyatus sodaq, ya, kepemilikan mahar, ya. As-sodaqu milkun lizaujah, ya, wahdiha, ya. Mahar, ya, ini adalah kepemilikan, ya, istri, ya, hanya dia saja, ya, kepemilikan istri semata, ya, maksudnya, ya, milik istri, ya, wala haqqa li ahadin fihi min auliyaihi, ya, hanya milik istri saja. Ini tidak ada hak, ya, satu pun bagi anggota, ya, bagi salah satu walinya, ya, atau bagi anggota keluarga yang lain, ya. Jadi hanya semata-mata itu, ya, mahar hanya milik istri saja. Ya, kemudian tentang tasmiyatu as-sodaq, ya, fil aqdi, ya, yusannu tasmiyatu sodaqi fi aqdi zawaj wa tahdiduhu, ya, disunahkan, ya, untuk, ya, ini menyebutkan mahar, ya, maharnya sekian-sekian, ya, di dalam akad pernikahan, dan juga tahdid, ya, menentukan, ya, maharnya itu apa, ya, harus jelas. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dari disunahkan untuk menyebutkan mahar dan juga menentukan mahar itu berupa apa, ya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, ya, lam yukhli nikahan min tasmiyati al-mahrifi, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melewatkan sebuah pernikahan, ya, dari menyebutkan mahar di dalamnya, ya. Jadi ketika beliau menikah itu, ya, selalu menyebutkan mahar, ya, ketika melaksanakan akad pernikahan beliau. Wali anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumati wan niza'i baina az-zawjain,
Dan juga karena ya penyebutan mahar ya, maharnya sekian sekian ya, apa berupa apa ya, ini ya daf'an ya, bisa untuk mencegah terjadinya permusuhan ya, dan juga bisa mencegah terjadinya ya aniza ya, perselisihan antara kedua pasangan ya, antara kedua yaitu suami dan istri ya. Jadi ini tadi ya disunahkan untuk ya menyebutkan mahar dan juga menentukannya ya, maharnya berupa apa ya, misalnya kalau emas ya, emas berapa gram ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya ya, pembahasan tentang syurutul mahri wa ma yakunu mahron wa ma la yakun ya, wa ma la yakunu mahron ya, syarat-syarat mahar dan apa saja yang bisa menjadi mahar atau apa saja yang tidak bisa dijadikan sebagai mahar. Yang pertama ya, syaratnya yaitu an yakuna malan mutaqawwaman ya, sesuatu tersebut ya, barang tersebut ya, itu adalah ya harus harta ya, mutaqawwaman, yang bernilai, mubahan ya, mubah ya, tidak haram ya. Kalau haram tidak boleh ya, mimma yajuzu ya tamallukuhu wa bai'uhu walintifa'u bihi ya, yang dibolehkan untuk memilikinya ya, menjualnya dan memanfaatkan barang tersebut ya, yang berupa harta. Yang kemarin juga sudah ya ada pembahasan sedikit ya di pertemuan yang sebelumnya ya. Fala yajuzu, sehingga tidak boleh ya dengan menggunakan ya mahar itu berupa khomer ya, khinzir ya, babi, tidak boleh juga ya, karena ini haram. Kemudian juga wa malin maghsubin ya, dan juga tidak boleh ya harta dari mencuri ya, dari merampas ya milik orang lain ya. Ini kayak hukumnya haram ya, haram karena apa namanya, karena proses, karena cara mendapatkannya ini haram, maka dihukumi juga haram ya, meskipun hartanya itu ya secara ainnya, secara zatnya itu halal ya, tapi karena cara mendapatkannya haram, maka ini tidak boleh ya dijadikan sebagai mahar ya. Jadi hasil dari mencuri itu tidak boleh digunakan untuk mahar gitu misalnya ya, dan tidak boleh untuk mencuri ya. Kemudian ya'lama nihi ya, kedua orang ini ya, kedua suami ya dan istri itu tahu ya tentang harta ini ya, apakah ya ini tadi ya hukumnya ya, berkaitan tentang hukumnya ya, misalnya tentang ini tadi ya, tentang harta yang hasil dari merampas milik orang lain ya, karena ada ya, terkadang istri tidak tahu ya, misalnya kan yang mendapatkan suaminya ya, ya jika tidak tahu bagaimana ya, itu terserah apa namanya, itu nanti hukumnya ke suami ya, yang mendapatkan dosa adalah suaminya ya, istrinya tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, an yakuna saliman minal ghoror. Yang kedua ya, mahar itu ya terbebas dari ketidakjelasan ya. Jadi maharnya harus jelas ya, tidak ghoror, tidak jelas ya. Ghoror itu tidak jelas. Bi an yakuna ma'luman muayyanan, yaitu ya mahar tersebut harus maklum, harus diketahui ya, mahar itu berupa apa. Kemudian muayyan ya, misalnya maharnya berupa emas, maka harus ditentukan ya, emasnya berapa gram ya. Fala yasihu bil majhuli kadarin ghairi muayyanatin,
sehingga tidak sah ya mahar dengan menggunakan yang mahar tersebut disebutkannya itu masih majhul, masih belum diketahui itu maharnya apa, ya. Seperti misalnya menyebutkan rumah, ya, hanya rumah saja, ya, maharnya itu hanya berupa rumah, ya, ini kan masih majhul, ya, tidak tahu rumahnya itu yang di mana, ya, rumahnya dia atau rumahnya orang lain, jangan-jangan, ya, maka harus ditakyin, ya, rumahnya alamatnya ini, ya, di desa ini, ya, kecamatan ini dan lain sebagainya. Auda bah mutlaqoh, atau maharnya hanya disebutkan hanya hewan tunggangan saja. Kan hewan tunggangan kan masih umum, ya, masih mutlak, itu harus dijelas, ya, diperjelas hewan tunggangannya, misalnya apa, kuda, ya, atau unta misalnya, atau dengan menggunakan mobil, ya, mobil apa, ya, merek apa dan lain sebagainya. Au ma yuthmiru, ya, syajaruhu mutlakon, atau dengan, ya, maharnya itu berupa ini, ya, pohon yang, atau apa namanya, pohon yang berbuah tapi mutlak, ya, karena pohon itu kan masih umum, ya. Pohon apa dulu, ya, mangga atau pohon apa yang di rumah dia misalnya punya pohon yang banyak, maka harus ditentukan, ya, ini pohonnya pohon apa, ya. Au hadzal am, atau pohonnya yang berbuah pada tahun ini, ya, kan nggak jelas, ya, tahun ini bisa saja nggak berbuah, jadi harus ditentukan, ya, pohonnya pohon apa, sudah ada buahnya atau, ya, jika sudah ada buahnya maka bisa, ya, jika belum, ya, ini tidak diperkenankan. Wa nahwu dzalik, dan lain sebagainya. Wa ala hadza, ya, kesimpulannya, yasihu al mahru bikulli ma yasluh an yakuna thamanan au ujratan min ainin au dainin au manfaatin ma'lumatin. Ya, berdasarkan ini tadi, maka mahar, ya, ini sah, ya, bisa dijadikan untuk pernikahan nanti, yaitu bikulli ma yasluh an yakuna thamanan, yaitu setiap barang yang berharga, ya, au ujroh, atau bisa dijadikan sebagai upah, ya, sebagai gaji, ya, min ainin, ya, dengan kontan atau dengan hutang, ya, atau, ya, ini manfaatnya, ya, diketahui, ya. Ya, kemudian yang berikutnya berkaitan tentang takjilul mahri wa takjiluhu, ya, menyegerakan mahar dan menundanya dan mengakhirkannya. Yajuzu takjilul mahri wa takjiluh, ya, hukumnya boleh, ya, baik itu menyegerakan ataupun menundanya, kulluhu au ba'duhu, ya, semuanya, ya, semuanya itu disegerakan atau semuanya ditunda, ya, atau sebagiannya disegerakan atau sebagiannya ditunda, itu boleh, ya. Ya, hasaba, ya, urfin nas wa adatihim, ya, berdasarkan atau tergantung dengan kebiasaan manusia, tergantung dengan kebiasaan masyarakat yang ada di masyarakat setempat, ya, di tempat mempelai perempuan tersebut misalnya. Wa adatihim, dan kebiasaan mereka, ya, sama. Bi syartin alla yakuna al ajalu majhulan jahalatan fahisyatan, dengan satu syarat, ya, ya, waktu penundaannya itu, ini jika ditunda, ya, itu, ya, tidak majhulan jahalatan fahisyah, ya, harus diketahui, ya, waktunya kapan untuk pembayaran maharnya tersebut, ya, tidak apa namanya masih ngambang, ya, nanti gitu saja, misalnya akan dibayar hutang tapi pembayarannya nanti, tidak dijelaskan kapan pembayarannya, ya, jadi kan nggak jelas nantinya kapan, kan bisa
10 tahun berikutnya dan lain sebagainya ya. Wa alla takuna al muddatu ba'idatan jiddan. Ya, ini juga tidak boleh ya membayarnya itu dalam jangka waktu yang lama ya, baru dibayar, misalnya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian dan lain sebagainya. Kenapa? Li'anna dzalika madhannatu suqutis shadaq. Karena jika ditunda sampai lama ini ya, ini apa namanya, ada dugaan ya, maharnya itu nanti jadi gugur ya, jadi lupa ya, lupa jadi nggak bayar nantinya. Seperti hutang begitu juga ya. Kalau apa namanya dikasih waktu tempo lama ya, saya hutang dulu ya, saya bayar nanti 10 tahun kemudian. Nah, ini bisa jangan hutangnya bisa nanti tidak dibayar ya. Maka kalau dihutangi seperti itu ya harus mikir-mikir dulu ya. Jangan, kalau saya tidak mau ya sampai 10 tahun. Ya, ini berkaitan tentang hukum dari menyegerakan atau menunda mahar ya. Jadi hukumnya boleh baik itu sebagian atau seluruhnya. Ya, kemudian ini berkaitan tentang pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukmu al-mughalati fi as-shadaq. Hukum meninggikan mahar. Ya, yustahabu adamu al-mughalati fi al-mahri lima yali. Ya, disunahkan ya itu tidak meninggikan mahar ya, berdasarkan berikut ini. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, beliau bersabda, min jubnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sodaqiha wal yumnu al barakah. Jadi min barokatil mar'ah ya, di antara keberkahan seorang perempuan ya, yaitu perkaranya mudah ya. Jadi ketika misalnya mahar apa ya, dia mudah ya memberikan ya, misalnya terserah. Dan ini berarti mudah ya bagi seorang calonnya ya untuk mencarikan mahar bagi dia. Kalau perempuannya seperti itu ya, nanti antum berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, bukan terus berarti memberikannya sak penake dhewe ya, terserah antum, tidak